Oke, perkenalkan nama saya Audinosaur Fernando de Lesseps dengan NIM 231101606067. Saya dari kelas 2023A. Jadi kali ini saya ingin mereview Undang-Undang Kesehatan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi seseorang dinyatakan mati ataupun meninggal apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Jadi saya akan mengaitkan hal ini dengan eh, kematian dalam perspektif kedokteran. Jadi saya akan mengaitkan antara undang-undang dengan versi kedokterannya. Apakah itu sejalan. Jadi kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tanatologi. Tanatologi berasal dari dua kata, yaitu thanatos yang berarti mati dan logos yang berarti ilmu. Jadi tanatologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berasosiasi dengan kematian. Perlu dipahami bahwa menurut ilmu kedokteran manusia memiliki dua dimensi, yaitu manusia sebagai individu dan manusia sebagai kumpulan dari berbagai macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, dengan catatan bahwa kematian sel atau cellular death akibat ketiadaan oksigen baru akan terjadi setelah kematian manusia dengan individu atau somatic death. Dapat disimpulkan bahwa kematian dalam dunia kedokteran merupakan hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi hidup setelah dilahirkan tanpa adanya kemungkinan resusitasi. Namun istilah kematian pada dekade akhir-akhir ini semakin bertambah. Hal ini diakibatkan dari adanya sofistikasi teknologi, terutama sofistikasi dalam dunia kedokteran, yang melahirkan kontroversi mengenai kriteria apa yang seharusnya digunakan untuk menentukan seseorang itu telah mati. Karena pada saat ini, pada dunia kedokteran yang modern yang juga dijadikan acuan untuk menentukan kematian adalah matinya batang otak atau brain death. Dalam dunia kedokteran itu, tepatnya dalam ilmu tanatologi, dikenal dua macam kematian, yaitu kematian secara biologi dan kematian secara klinis. Kematian secara biologis adalah kematian seseorang yang benar-benar nyata, di mana tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan secara nyata. Sedangkan kematian secara klinis adalah kematian seseorang yang hanya bersifat sementara, karena keadaan tubuhnya hanya berada pada tingkat yang paling minim untuk mempertahankan kehidupan, sehingga tanda-tanda klinisnya tampak seperti sudah mati atau yang biasa kita sebut sebagai mati suri. Ada beberapa istilah kematian dalam dunia kedokteran, yaitu pertama mati somatis. Mati somatis itu adalah suatu keadaan di mana terhentinya semua fungsi alat-alat vital. Alat-alat vital tersebut adalah sistem penunjang kehidupan seperti susunan saraf pusat, sistem kardiovaskuler, dan sistem pernafasan secara menetap. Keadaan mati seperti ini disebut juga sebagai kematian manusia sebagai individu atau somatic death. Mati individu sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai berhentinya kehidupan secara permanen. Beberapa indikator yang dapat dilihat untuk menentukan kematian seseorang adalah jantung dan paru-paru. Untuk menentukan jantung masih berfungsi atau tidak perlu dilakukan beberapa pemeriksaan seperti auskultasi atau pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi yang timbul dari dalam tubuh seseorang. Setelah itu ada yang namanya tes Magnus atau mengikat jari dengan sedemikian rupa sehingga hanya aliran darah vena saja yang terhenti. Bila terjadi bendungan berwarna sianotik berarti masih ada sirkulasi. Setelah itu ada yang namanya tes Echard dan tes Inches arteria radialis. Sedangkan untuk menentukan paru-paru telah berhenti bernapas, perlu dilakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan auskultasi, tes Winslow, tes cermin, dan tes bulu burung. Setelah itu, yang kedua ada kematian seluler. Kematian seluler merupakan kematian akibat berhentinya konsumsi oksigen ke seluruh jaringan tubuh yang mengakibatkan sel-sel yang merupakan elemen hidup terkecil pembentuk manusia mengalami kematian. Kematian jaringan tubuh ini muncul beberapa saat setelah kematian somatis. Hal ini sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa susunan saraf pusat mengalami mati seluler dalam waktu 4 menit. Otot masih dapat dirangsang
listrik sampai kurang lebih 2 jam setelah kematian dan mengalami kematian seluler setelah 4 jam. Maka jika diurutkan berdasarkan kematian seluler, proses kematian manusia terjadi akibat kerusakan pada salah satu organ vital tubuh, yang kemudian berdampak pada kerusakan otak secara fungsional maupun secara struktural. Lalu dari menit ke menit akan terjadi kematian massal pada organ tubuh, jaringan-jaringan sel, serta jutaan struktur sel yang menyusun tubuh manusia hingga menjadi hancur dan mencair. Dengan demikian, jika seseorang telah hancur semua selnya, maka ia hanya dinyatakan mati atau ia dapat dinyatakan mati secara biologis. Setelah itu yang ketiga ada kematian serebral. Kematian serebral atau mati kortikal adalah suatu kondisi kerusakan berat yang terjadi pada kedua hemisfer otak yang irreversibel, kecuali batang otak dan cerebellum, otak kecil. Sedangkan kedua sistem lainnya yaitu sistem pernafasan dan kardiovaskular masih berfungsi dengan bantuan alat. Setelah itu ada yang namanya kematian batang otak. Banyak negara-negara yang tunduk pada undang-undang yang mendefinisikan kematian sebagai berhentinya fungsi-fungsi otak yang tinggi maupun yang rendah. Namun beberapa ahli medis menyatakan bahwa sekalipun bagian otak yang rendah masih berfungsi, individu seharusnya sudah dapat dinyatakan mati. Karena fungsi otak yang tertinggi yang membuat menjadi manusia. Kini 36 negara, salah satunya juga ada dari District of Columbia, telah mengadopsi suatu undang-undang yang memberikan justifikasi berhentinya fungsi otak sebagai suatu standar untuk menentukan kematian. Dan konsep terakhir untuk menentukan diagnosis mati otak diperbaiki lagi menjadi brainstem dead is dead, yakni mati batang otak. Dan konsep ini juga yang sekarang digunakan di Indonesia. Perbaikan ini berangkat dari pertama, mustahil dapat mendiagnosis brain dead dengan memeriksa seluruh fungsi otak dalam keadaan koma, mengingat fungsi-fungsi tertentu dari otak hanya dapat diperiksa dalam keadaan komposmetis. Setelah itu yang kedua, konsep brain dead tidak terjadi serentak tetapi bertahap, mengingat resistensi yang berbeda dari berbagai bagian otak terhadap ketiadaan oksigen. Dalam hal ini, brainstem, batang otak, merupakan bagian yang paling tahan dibandingkan kortek dan talamus. Setelah itu yang ketiga ada brainstem, merupakan bagian otak yang mengatur fungsi vital, terutama pernapasan. Selain itu, batang otak yang dijadikan konsep terakhir dalam diagnosis kematian merupakan pangkal otak yang merilai pesan-pesan antara medula spinalis dan otak. Batang otak tersusun oleh 3 elemen, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak memiliki tugas dan fungsi yang dapat dikontrol voluntary, yakni gerakan yang diinginkan oleh tubuh dan menyeimbangkannya berdasarkan isyarat dan perasaan yang didapatkan, dan bertanggung jawab atas tugas yang otomatis. Kematian otak pertama kali dikembangkan oleh Harvard Medical School pada tahun 1968 dengan alasan sulitnya menemukan kriteria kematian yang disertai dengan perkembangan teknologi kedokteran. Para ilmuwan pada akhirnya memberikan definisi terakhir mengenai kematian, yakni dengan matinya batang otak. Demikian review undang-undang dari saya. Ternyata apa yang ada di undang-undang tersebut tentang kematian itu sejalan dengan atau cocok dengan pandangan kedokteran tentang kematian, yaitu seseorang dinyatakan meninggal ketika batang otaknya itu sudah mati. Demikian, terima kasih.